your love to guide me through the truth of life. No matter what, I'll set my eyes on you, Lord. To be with you is my desire. This is my worship, Lord. This is my worship, Lord. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan, kita boleh datang ke rumah Tuhan. Mungkin juga ada yang masih ada di rumah beribadah online. Hadirat Tuhan tetap sama, amin. Kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kembali kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa korban syukur kami. Membawa rasa terima kasih kami Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu setia. Kau begitu memperhatikan kehidupan kami. Begitu detailnya Tuhan Engkau memperhatikan kami. Menjagai keluarga kami. Menjagai seluruh kehidupan kami Tuhan. Di sepanjang minggu yang lalu. Kami mau datang pada pagi hari ini. Dengan membawa rasa syukur kami ya Tuhan. Dan hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau sumber pengharapan dalam hidup kami. Dan biarlah ibadah pagi hari ini Tuhan. Ibadah yang mengandung berkat Tuhan. Sebab hadirat Allah hadir di tempat ini. Hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Di mana kami meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Angkat pujian di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam segala hal kami mau menyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Amin. Karena pengorbanan-Mu Yesus, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Nyatakan, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kami serahkan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Oh, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Kita mau memuji Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Kali lagi sama-sama katakan, ku dalam pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Oh, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Mari angkat tanganmu, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami percaya, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua Engkau tahu Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Oh, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, ku milik-Mu. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Kami mau percaya, kami mau percaya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, I am yours.
You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Oh, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau yang membuat kami Tuhan, kau membuatku sesuai rencanamu. Oh, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari sama-sama katakan, I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kami milikmu, sebab kami milikmu Tuhan, untuk selamanya. Kau menyebut kami Tuhan, milik kesayanganmu, milikmu. Dan kami percaya hidup dalam tanganmu, hidup dalam anugerahmu. Kami terus percaya, kami tetap percaya padamu Tuhan, dalam setiap musim di hidupku, di hidupku. Kami mau percaya. Oh,
kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuat kami, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidup kami. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari sama-sama katakan, I am yours, yes, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Segala kemuliaan, pujian, syukur bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, sebab Kau Raja atas hidup kami ya Tuhan. Sekali Engkau memanggil kami milik-Mu, tidak ada yang perlu kami takutkan. Kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Layaklah Engkau menerima pujian kami. Dan pagi hari ini kami mau bebaskan roh kami. Kami mau bebaskan jiwa kami untuk memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Belum semuanya, masih loyo. Masih ngantuk ya. Semangat memuji Tuhan, amin. Sebab tidak terbayang kebesaran Tuhan, tidak terbanding kekuatannya di antara segala bangsa. Amin. Yesus, mari puji Tuhan. Nyatakan tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari dengan
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia, ya Raja mulia. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. Yang di rumah juga harus semangat memuji Tuhan, amin. Sorak-sorak bagi Tuhan kita, haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Yeah, Jesus. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia
segala nama. Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saatnya kita akan membuka hati kita untuk firman Tuhan. Mari persiapkan tanah hati yang terbaik. Tanah hati yang gembur, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Angkat pujian ini bersama-sama. Tiada pernah aku temukan kasih yang damaikan hidupku. Yesus yang meyakinkan aku bahwa Dia selalu ada untukku. Kasih-Nya membuatku mengerti diriku berharga bagi Dia. Gunung yang tinggi, lembah yang dalam tak menghalangi kasih-Nya kepadaku. Tiada pernah aku temukan kasih yang damaikan hidupku. Yesus yang meyakinkan aku bahwa Dia selalu ada untukku. Kasih-Nya membuatku mengerti diriku berharga bagi Dia. Gunung yang tinggi, lembah yang dalam tak menghalangi kasih-Nya. Oh, kasih-Nya membuatku mengerti diriku berharga bagi Dia.
bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan. Kasih-Nya membuatku mengerti diriku berharga bagi Dia. Gunung yang tinggi, lembah yang dalam, tak menghalangi kasih-Nya. Oh, kasih-Nya membuatku. Saya persilakan kepada hambanya. Diriku berharga bagi Dia. Gunung yang tinggi, lembah yang dalam, tak menghalangi kasih-Nya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena perkenanan-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh berada saat ini Tuhan sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau mempertahankan kami Tuhan di tengah-tengah Tuhan pergumulan masalah yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berikan hati kami sepenuhnya. Mari Engkau berfirman bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ajarkan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan tidak cukup hanya mengerti Bapa. Tetapi kami mau belajar Tuhan. Oleh kuasa Roh-Mu Tuhan melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Mari Roh Kudus cengkram kami. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus berikan hikmat kepada kami. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Tetapi firman-Mu menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini menyukakan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema rasa cukup. Sekali lagi renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema rasa cukup. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Kemudian kita sambung Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kemudian kita sambung kembali di dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Mari kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, Filipi 4 ayat 11 sampai 13, dan Ibrani 13 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat arti ibadah itu apa sih?
Kalau kita tahu selama ini adalah ibadah, kita kenal suatu liturgi atau kegiatan rohani atau kegiatan agamawi yang dilakukan oleh gereja atau rumah ibadah. Jadi ibadah itu adalah kegiatan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan melalui liturgi, melalui kegiatan agamawi, saudara. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, konteks firman Tuhan lebih dalam sekali mengartikan arti ibadah. Konteks ibadah di dalam Alkitab adalah bahwa ibadah itu lebih kepada kehidupan manusia sehari-hari. Di setiap harinya, yaitu apa? Mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai pengabdiannya kepada Allah. Itu adalah ibadah. Ibadah itu apa, saudara? Pelayanan yang dilakukan manusia untuk memuliakan Allah, saudara dikasih Tuhan. Sebagai respon atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, terjemahan lain di dalam AYT, ibadah itu adalah hidup dalam kesalehan sebagai bait Allah. Saudara dikasih Tuhan, kita ini adalah bait Allah dan Tuhan mau bahwa hidup kita ini senantiasa memuliakan Tuhan. Hidup kita ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini kita jalani di dalam kehidupan yang saleh, yang suci, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 16 di sana dikatakan bahwa Dia Yesus yang menjadi Allah dan kita adalah umatnya. Kalau Yesus itu menjadi Allah atas hidup kita, berarti Yesus adalah penguasa tunggal di dalam kehidupan kita yang seharusnya kita mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan, mempersembahkan kehidupan kita, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang disebut atau yang diartikan ibadah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau begitu disimpulkan saudara bahwa ibadah itu bukanlah sekedar liturgi atau kegiatan agamawi, tetapi lebih dari itu ibadah adalah hidup kita sendiri sehari-hari yang kita persembahkan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jika ibadah itu adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang kita jalani ini kata firman Tuhan harus disertai dengan rasa cukup. Artinya rasa cukup itu apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ngoyo, penuh dengan ucapan syukur. Karena ternyata begini, firman Tuhan mengatakan ibadah kita kalau disertai, hidup kita yang kita jalani ini disertai dengan rasa cukup, itu sangat menguntungkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, konsep dunia dengan konsep Allah itu sangat berbeda sekali saudara. Kalau konsepnya Allah, konsepnya Tuhan, Tuhan menghendaki bahwa hidup kita ini, yang kita jalani ini, konsepnya adalah hidup yang harus disertai oleh rasa cukup. Hidup yang disertai oleh rasa cukup itu apa? Kita jangan sampai di dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita menjadi hambanya uang, saudara. Tetapi justru kita harus menjadi tuan atas uang. Kemudian konsep Allah bahwa hidup yang harus disertai rasa cukup itu apa? Supaya kita ini mencukupkan diri kita ini apa adanya. Yang ada dalam diri kita apa? Allah. Allah cukup bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena Allah mengatakan begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya hidup yang kita jalani itu, Tuhan mau di dalam hidup kita sehari-hari yang disebut ibadah itu, kita harus menyertakan rasa cukup. Kenapa? Karena Allah itu cukup bagi saya dan saudara. Kenapa cukup bagi saya dan saudara? Karena Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita.
Konsep Allah hidup harus disertai rasa cukup itu apa? Hidup yang penuh dengan percaya kepada Tuhan. Hidup yang penuh dengan apa? Kepasrahan kepada Tuhan. Mempercayai sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Oleh sebab itu di dalam perjalanan hidup kita tidak boleh takut. Itulah konsepnya Allah. Bahwa hidup kita yang adalah ibadah itu harus disertai oleh rasa cukup. Tapi ternyata saudara yang dikasihi Tuhan sangat berbeda sekali dengan konsepnya dunia. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, konsepnya dunia itu apa? Konsepnya dunia adalah pengejaran akan apa? Harta. Pengejaran akan apa? Uang. Pengejaran akan apa? Ketamakan dan memuaskan hawa nafsu. Saudara dikasih Tuhan, Wahyu 3 ayat 17 di sana dikatakan bahwa ternyata manusia itu mempunyai konsep dunia apa? Orientasi pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa memuaskan dirinya sendiri. Bagaimana dia itu bisa mencari uang yang banyak. Bagaimana dia itu bisa mencukupi kebutuhan jasmaninya dan tidak memikirkan kebutuhan rohaninya. Bagaimana hidupnya itu pengejaran akan kekayaan dan tidak mau berkekurangan. Konsep dunia itu apa saudara? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ketika Tuhan digodai oleh iblis, saudara dikasihi Tuhan, disodorkan oleh iblis ketika Yesus dicobai. Ada yang disodorkan oleh iblis, ada 3 hal. Apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan ternyata itulah yang dikejar oleh manusia saat-saat ini. Itulah konsep dunia. Bagaimana pengejaran keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, orientasi pada dirinya sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, sekarang begitu marak terjadi saudara, bahwa konsepnya Allah itu bertolak belakang dengan konsep dunia. Konsep dunia adalah pengejaran materi. Supaya apa? Terpuaskan nafsunya, keinginannya saudara. Ingin menjadi kaya. Kenapa ingin menjadi kaya saudara? Karena dia mau dihargai, mau dihormati. Tetapi konsep Allah beda. Ibadah hidup kita sehari-hari harus disertai oleh rasa cukup. Suatu hari anak saya berbincang-bincang kepada saya, oh teman saya punya baju branded bagus, oh teman saya punya sepatunya sepatu branded. Suatu kebanggaan saudara. Dan dia melihat diri dia sendiri, aku gak punya baju branded, aku gak punya sepatu branded, aku cuma punya KW kesekian saudara dikasihi Tuhan. Tetapi saya selalu ingatkan kepada mereka, tetaplah jadi dirimu sendiri. Kenapa? Karena hidupmu tidak dinilai dengan harta yang melekat di dalam tubuhmu. Hidupmu seharga darah Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, inilah konsep dunia. Saudara, kalau saya di perumahan saudara, saya naik motor, itu kebanyakan satpam melengos. Tidak ramah, tidak memberikan hormat. Tapi beda ketika saya naik mobil bersama suami, apalagi suami saya pakai dasi, saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, hormatnya luar biasa saudara. Kenapa? Karena konsep dunia. Mereka melihat apa yang ada di luar, tetapi tidak melihat di dalam hati kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah menghendaki bahwa hidup kita ini, yang kita jalani ini, hidup kita ini adalah ibadah. Hidup yang kita jalani setiap hari itu adalah ibadah. Dan Tuhan mau kita ini hidup disertai oleh rasa cukup. Tuhan mau bahwa ibadah kita harus disertai oleh rasa cukup, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus mencukupkan diri saudara. Saudara dikasihi Tuhan, rasa cukup itu apa? Rasa cukup itu ternyata begini, harus melalui proses saudara, bukan datang dengan sendirinya. Ketika kita lahir bukan berarti kita sudah mempunyai rasa cukup, tidak. Tetapi rasa cukup itu tidak datang tiba-tiba. Rasa cukup itu melalui proses demi proses yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Saudara, Allah menghendaki kita memiliki rasa cukup. Hidup kita harus disertai oleh rasa cukup. Rasa cukup bukan penghalang untuk kita maju. Bukan penghalang untuk kita berkarya. Bukan penghalang untuk kita bekerja. Akhirnya kita nerimo saja, kita tidur-tiduran, kita nganggur, tidak melakukan pekerjaan apa-apa dan mengatakan, kan Tuhan mau kita harus menyertakan hidup kita dengan rasa cukup. Tidak begitu. Rasa cukup itu bukan senjata untuk kita malas bekerja, malas belajar, malas berusaha, saudara. Allah mau di dalam perjalanan hidup saya dan saudara, sebagai ibadah itu kita harus disertai rasa cukup. Saudara dikasihi Tuhan, rasa cukup itu relatif. Dan rasa cukup itu adalah rambu-rambu peringatan supaya kita jangan terjatuh di dalam lubang apa? Keinginan. Tetapi kita tetap harus belajar untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada orang beli mobil karena butuh untuk kaki mereka. Untuk melakukan pekerjaan, mungkin bekerjanya di luar kota, dia membutuhkan kendaraan, membutuhkan mobil, itu kebutuhan. Tetapi ada orang yang benar-benar maniak banget, beli mobil ini, ganti mobil itu, ganti mobil itu, ganti mobil yang lain. Untuk apa? Untuk kepuasan dan untuk keinginan. Ada orang beli rumah untuk tempat berlindung, di mana tempat untuk berkumpul dengan keluarga. Tetapi ada orang yang tidak puas punya rumah yang ini, ganti rumah yang sana, ganti rumah lagi yang lebih besar, ganti lagi rumah yang lebih mewah. Untuk apa? Supaya dihargai dan supaya dihormati. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, orang punya harta ini, punya harta itu, punya investasi yang luar biasa di sana sini. Untuk apa saudara? Untuk mengangkat derajatnya supaya banyak orang memberikan penghormatan karena dia kelihatan sekali barang-barang yang luar biasa melekat di dalam tubuhnya. Saudara dikasih Tuhan, rasa cukup itu sangat sulit. Sangat sulit sekali saudara untuk berkata cukup. Untuk mencukupkan diri itu sangat sulit sekali, butuh proses. Apalagi ada orang-orang yang punya potensi, kemungkinan, kemampuan untuk meraih banyak harta. Saudara dikasihi Tuhan, rasa cukup saudara dapat kita miliki. Rasa cukup itu dapat kita miliki saudara yang dikasihi Tuhan. Dapat kita miliki, rasa cukup hanya dapat kita miliki ketika seseorang itu hatinya dan jiwanya terpuaskan dan terpenuhi dan hanya ada di dalam pribadi Yesus. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, rasa cukup hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang hatinya dan jiwanya terpuaskan dan terpenuhi, hanya ada di dalam pribadi Yesus. Saudara, kita melihat Yesus air hidup. Di dalam Yohanes 4 ayat 14 di sana dikatakan begini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Yesus adalah air hidup itu cukup di dalam kehidupan kita yang dapat memuaskan hati dan jiwa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara mungkin melihat dan kenal orang ini. Dia adalah putri Mako dari Jepang. Saudara tahu apa menjadi kisah hidupnya? Ternyata putri Mako dari Jepang ini adalah seorang yang luar biasa, mempunyai pewaris kerajaan. Tetapi saudara, dia harus melepaskan hak pewaris kerajaan demi siapa? Demi seorang laki-laki rakyat biasa yang bernama Kei Komura, saudara. Kenapa dia bisa melepaskan hak harta warisan kerajaannya, dia melepaskan kekayaannya, dia melepaskan sebagai pewaris kerajaan, dia melepaskan harta benda yang seharusnya menjadi hak dia demi seorang Kei Komuro, saudara-saudara, yang rakyat biasa.
Karena ternyata begini, Kei Komuro dapat memuaskan hati dan jiwa dari Putri Mako. Ada ruang hati yang kosong, ada jiwa yang kosong terpuaskan di dalam hati Putri Mako. Oleh siapa? Oleh Kei. Karena Kei mencintainya, Kei menyayanginya, dan Kei mendapatkan kasih sayang. Kei memberikan kasih sayang kepada siapa? Kepada Putri Mako. Saudara, seorang Kei Komuro memberikan hatinya kepada Putri Mako. Dan akhirnya Putri Mako rela melepaskan harta bendanya. Kenapa? Karena ruang hatinya dipuaskan oleh pujaan hatinya, yaitu Kei Komuro. Seharusnya saya dan saudara juga seperti itu. Ruangan hati kita, jiwa kita harus dipuaskan oleh siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah dan kita berasal dari Allah. Seharusnya saudara dikasihi Tuhan, kita tidak terpengaruhi oleh dunia ini, saudara. Karena kita tidak berasal dari dunia ini. Kita tidak terpengaruhi oleh harta benda kekayaan yang ada, saudara. Tetapi saudara, seharusnya hati kita tertambat oleh Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat memuaskan hati dan jiwa kita. Ruangan yang kosong yang ada di dalam kehidupan kita ini dipenuhi oleh Yesus, oleh kasih-Nya yang luar biasa. Karena hanya Yesus yang dapat mengisi ruangan hati dan jiwa kita. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita terpenuhi oleh kepenuhan Allah, ketika kita terpenuhi oleh kasih Allah, kita akan tetap bisa berkata cukup dan bersyukur. Walaupun mungkin di mata dunia kita tidak memiliki apa-apa, tidak ada embel-embel branded yang melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengatakan Yesus cukup bagiku, saudara. Kenapa? Karena hati kita dipuaskan oleh air hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengapa Allah menghendaki ibadah kita, yaitu kehidupan kita yang sehari-hari ini harus disertai oleh rasa cukup. Sekali lagi, mengapa ibadah hidup kita ini sehari-hari harus disertai oleh rasa cukup? Yang pertama saudara, karena rasa cukup itu memberikan keuntungan besar bagi hidup kita. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ibadah yaitu hidup kita sehari-hari harus disertai oleh namanya rasa cukup? Karena ternyata firman Tuhan mengatakan kalau hidup kita, ibadah kita disertai oleh rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Ternyata yang pertama, kalau hidup kita sehari-hari disertai oleh perasaan, oleh rasa yang cukup, yang pertama, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Kenapa keuntungan yang besar saudara? Filipi 4 ayat 7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang hidupnya setiap hari, hidup yang dia jalani setiap hari, jika disertai oleh rasa cukup, firman Tuhan mengatakan dia akan mengalami damai sejahtera dari Allah. Saudara dikasihi Tuhan, dia akan mengalami sukacita, pemeliharaan Allah yang luar biasa, tidak hanya di dalam hati dan pikirannya, tetapi seluruh yang ada di dalam kehidupannya di dalam Kristus Yesus. Paulus mengalami dan memiliki damai sejahtera di dalam hati dan pikirannya. Kenapa? Karena dia belajar untuk mencukupkan dirinya. Dasar hidupnya bukan harta saudara. Di masa kekurangan, di masa kelaparan, di masa pergumulan dia tetap bisa merasakan kelimpahan. Kenapa? Karena Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin.
Saudara dikasih Tuhan, rasa puas yang luar biasa, rasa damai yang luar biasa, rasa sukacita. Walaupun Rasul Paulus mengalami begitu banyak tekanan-tekanan masalah yang ada, dia mengalami kekurangan, dia mengalami kelaparan, saudara, dia mengalami pergumulan, tetapi dia mengatakan, aku merasakan damai sejahtera dari Tuhan, aku merasakan kelimpahan. Kenapa? Karena di dalam hidupnya sehari-hari dia menyertakan rasa cukup, dia mencukupkan dirinya. Kenapa? Karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, rasa sukacita, rasa cukup itu dia alami. Saudara dikasih Tuhan, dia mengalami kelimpahan, dia mengalami sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Karena Filipi 4 ayat 19 di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, konsep dunia dengan konsep Allah sangat berbeda sekali. Konsep dunia damai, sejahtera, sukacita itu ada di dalam harta, ada di dalam kekayaan, ada di dalam kelimpahan-kelimpahan materi. Tetapi konsep dari Tuhan, konsep dari Allah, damai sejahtera, sukacita merupakan keuntungan yang luar biasa bagi Rasul Paulus. Kenapa? Karena Allah ikut di dalamnya. Allah memenuhi segala keperluannya. Allah ikut memberikan kekuatan kepadanya, dan segala perkara kehausan, perkara kelaparan, perkara kekurangan, dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena Yesus juga ikut menanggungnya untuk kehidupan Rasul Paulus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin orang bisa memiliki damai sejahtera. Tidak mungkin orang bisa memiliki sukacita, saudara dikasihi Tuhan. Tidak mungkin orang memiliki damai sejahtera jika di dalam ayat 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 itu terjadi di dalam kehidupannya. Apa sih saudara 1 Timotius 6 ayat 9 sampai yang ke-10, saudara yang dikasihi Tuhan. Di sana dikatakan begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kita melihat mereka yang ingin kaya itu artinya mereka yang punya ambisi yang luar biasa, obsesi yang akut sekali. Pokoknya dia pengejarannya uang, pengejarannya kekayaan, pengejarannya pemuasan hawa nafsunya, ketamakan, saudara. Orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami damai sejahtera, saudara. Tidak mungkin orang seperti ini mengalami damai sejahtera di dalam hati dan pikirannya. Kenapa? Karena hidupnya itu merasa tidak cukup. Kalau hidupnya merasa tidak cukup, dia akan menjadi stres, dia akan menjadi depresi, dan akhirnya dia menjadi putus asa, kemudian menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak adil di dalam kehidupannya. Dia jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, dia sudah mencoba ini, mencoba itu, tapi ternyata seperti memburu angin, saudara. Mereka tenggelam di dalam keruntuhan dan kebinasaan sehingga dia menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang seperti ini, orang yang biasanya mengejar kekayaan, ingin kaya, terobsesi untuk memuaskan hawa nafsu, dia tamak di dalam kehidupannya. Dia tidak ragu-ragu meninggalkan Tuhan. Dia tidak ragu-ragu meninggalkan imannya. Dia tidak ragu-ragu untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia 17 ayat 13, orang yang meninggalkan Tuhan, sekali lagi Yeremia 17 ayat 13, orang yang meninggalkan Tuhan, mereka akan mendapat malu. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sumber hidup, yaitu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki bahwa di dalam hidup kita,
di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari harus disertai dengan rasa cukup. Kenapa? Karena rasa cukup itu memberikan keuntungan besar. Kenapa? Karena ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Saudara, yang kedua, saudara, mengapa Tuhan mau bahwa di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus disertai oleh rasa cukup, rasa pengucapan syukur, rasa terima kasih, rasa bahwa Yesus itu cukup di dalam kehidupannya. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa kita datang dan pergi tidak membawa apa-apa. Sekali lagi, kita datang dan pergi, mengingatkan kita datang ke dunia dan pergi dari dunia ini tidak membawa apa-apa. 1 Timotius 6 ayat 7 di sana dikatakan begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, Tuhan mau bahwa hidup yang kita jalani ini, hidup yang kita lakukan setiap hari ini harus disertai oleh rasa cukup, rasa pengucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan ketika kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita pun pergi dari dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Adakah di antara kita yang datang atau lahir ke dunia ini datang dengan fasilitas-fasilitas yang ada, dengan kekayaan-kekayaan yang melekat di dalam tubuhnya? Ketika dia lahir ceprol dari perut orang tuanya, dari ibunya, apakah dia membawa harta benda, rumah dan segala macam? Tidak, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang melekat di dalam tubuhnya. Dia telanjang, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, adakah pula yang pergi atau orang yang meninggal itu membawa harta, benda, kekayaan, uang, dibawa pergi mati? Tidak. Kita hanya cukup di dalam kotak peti yang hanya kecil saja. Dan akhirnya kita dikubur kembali kepada tanah. Artinya saudara, kita hanya dipercayakan Tuhan hidup di dalam dunia ini untuk menjadi pengelola. Kita dipercayakan Tuhan di dalam dunia ini untuk menjadi pengembang dan menjaganya, tetapi tidak memilikinya. Kenapa? Karena kita datang dan kita pergi tidak membawa apa-apa. Kalau begitu saudara, masihkah kita bersusah payah yang berlebihan, terlalu terobsesi ingin kaya saudara, tidak merasa cukup untuk sesuatu apapun yang nantinya tidak kita bawa ketika kita mati? Kalau begitu saudara, bersyukurlah dengan apa yang ada dan nikmatilah. Berapa banyak seringkali kita mengesampingkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan demi pengejaran harta, demi pengejaran uang, demi obsesi kita. Kita ingin kaya yang akhirnya kita tidak bawa saudara ketika kita mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menceritakan satu kisah nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang akhir hidupnya sangat menyedihkan. Seorang ibu ini adalah seorang pedagang yang sukses luar biasa. Dia adalah pedagang yang hebat, yang sukses luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tetapi saudara, dia bekerja subuh-subuh saudara. Jam 3 pagi dia bangun, dia jualan saudara ke pasar. Kiosnya banyak dan memang ini pasar adalah pasar untuk pagi hari subuh. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang beli itu pada akhirnya akan dijual lagi ke desa-desa saudara. Jadi pasar ini bukanya jam 3 pagi. Setiap hari ibu ini bangun setiap jam 3 pagi untuk pergi ke pasar berjualan di kiosnya. Saudara, suami dan anak-anaknya ditinggalkan saudara. Dia bekerja dengan ulet luar biasa. Karena memang pasarnya pasar subuh pagi-pagi. Tentunya saudara, dia tidak sempat berdoa. Dia nggak sempat bersaat teduh. Suami dan anaknya tidak terurus. Semuanya urusan yang mengurus adalah pembantu.
Tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi, tidak ada sendau gurau, tidak ada kehangatan, tidak ada rekreasi. Semuanya tentang uang, semuanya tentang kekayaan. Bagaimana aku memiliki harta yang banyak, bagaimana aku punya uang yang banyak, bagaimana aku mengumpulkan harta benda yang banyak. Aku harus bekerja keras. Pagi-pagi jam 3 pagi dia bangun, sore-sore baru pulang, saudara. Kesibukan melayani pelanggan, dia kehilangan waktu untuk bersekutu dengan anak dan suaminya. Apalagi dengan Tuhan. Seolah-olah suaminya atau anaknya kalau datang ke kios itu hanya sebagai pengganggu saja. Tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi, tidak ada berbicara baik-baik. Selalu tidak ada saat suami dan anak-anak membutuhkan. Bahkan sampai anak-anaknya pun terlambat untuk membaca dan menulis. Kenapa? Karena ibu ini orientasinya adalah harta. Orientasinya adalah ternak. Dia membeli ternak yang banyak, dia membeli tanah yang banyak, punya kios yang banyak, punya mobil, dan memang betul. Rumahnya banyak sekali, tanahnya di mana-mana, ternaknya ada di mana-mana, kiosnya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak. Dia lebih rela jauh dari keluarganya dan ingin kaya. Dia kehilangan momen-momen yang indah bersama Tuhan dan bersama keluarganya. Saudara dikasihi Tuhan, walaupun dia punya harta yang banyak, walaupun dia punya tanah yang banyak, walaupun dia punya ternak yang banyak, kios yang banyak, ternyata saudara, dia tidak mengalami damai sejahtera dan sukacita. Dia selalu khawatir, dia selalu ketakutan, takut uangnya hilang, takut hartanya hilang. Bahkan yang lebih parah, dia takut pasir yang untuk membangun rumah, merenovasi rumahnya pun, dia takut dicuri itu pasir. Kemudian apa? Malam-malam dia menyuruh orang untuk apa? Memasukkan pasir itu ke dalam rumahnya. Saudara dikasihi Tuhan, dia menyusahkan diri dia sendiri, saudara. Dia menyusahkan sendiri kehidupannya, saudara. Sampai pada akhirnya, saudara dikasihi Tuhan, waktu berlalu tidak terasa. Anak-anaknya semakin besar, usia semakin tua. Kemudian ibu ini jatuh sakit. Di saat-saat itulah dia baru menyadari, saudara, bahwa dia membutuhkan anak-anaknya. Dia membutuhkan suaminya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya terlambat. Kenapa? Karena selama hidupnya dia hanya pengejaran ketamakan, pengejaran pemuasan hawa nafsu, mencari uang, mencari harta, mempunyai kepuasan yang luar biasa untuk mencukupi dirinya, saudara. Semuanya terlambat. Ketika dia membutuhkan anak itu, dia membutuhkan suami itu untuk bersama dengan dia. Mereka semua tidak peduli dengan ibu ini. Sampai di akhir hidupnya, ketika dia harus menghembuskan nafas yang terakhir, tidak ada satupun anaknya yang menunggui dia. Bahkan suaminya pun tidak bersama dia. Dia terkunci di dalam kamar yang sempit, kamar yang gelap. Akhir hidupnya, dia tidak menikmati harta jerih lelahnya. Dia tidak menikmati kasih dari keluarganya. Kenapa? Karena selama hidupnya orientasinya harta, mencari uang, mencari kekayaan. Dan akhirnya mati pun juga tidak dibawa. Saudara dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa harta bukan segalanya. Ingatlah uang bukan segalanya. Apalah artinya harta dan uang jika kita kehilangan nyawa kita. Semuanya tidak kita bawa. Cukup dirimu dengan apa yang ada. Kalau begitu belajar bersyukur dengan apa yang ada. Nikmatilah. Harta atau uang bukan segalanya. Harta atau uang tidak kita bawa. Tetapi hati yang menyembah, hati yang berkenan, hati yang saleh, itu yang kita bawa. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Yesus sudah cukup untuk kita.
Bersyukurlah untuk keluarga yang mencintaimu. Bersyukurlah untuk keluarga yang menyayangimu. Itu cukup, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mencari harta, mencari uang, itu penting untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi uang, harta bukan orientasi hidup kita, bukan segala-galanya. Karena nanti akan kita tinggalkan, kita kembali kepada Bapa. Apa yang kita bawa? Hati yang menyembah, hati yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan cukup bagi saya dan saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagiku di dalamku, di dalamku. Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagiku di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Yesus cukup bagi kami. Yesus besar bagi kami. Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kau Yesus yang memenuhi segala kebutuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini hidup yang kami jalani hanya untuk pengejaran pemenuhan nafsu kami. Pengejaran ketamakan kami Tuhan. Kami menyusahkan diri kami Tuhan. Dengan berbagai-bagai duka Tuhan. Kami meninggalkan Engkau. Yang seharusnya Engkaulah orientasi di dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang bekerja atas hidup kami. Engkau Allah yang akan menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar mencukupkan dengan apa yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ajarkan kami mengucap syukur dan menikmati
Ajarkan kami menghitung segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jangan sampai Tuhan ketamakan, nafsu kami membuat kami meninggalkan Tuhan. Meninggalkan iman kami Tuhan. Dan kami terpaut Tuhan Yesus, terperangkap oleh konsep dunia ini Tuhan. Sebab kami bukan berasal dari dunia ini. Kami berasal dari Engkau. Biarlah kehidupan kami Tuhan memuliakan Engkau. Kami mengerjakan semua pekerjaan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam keluarga kami. Turut bekerja di dalam kehidupan kami. Turut bekerja di dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Biarlah kami tidak memegang erat harta kepemilikan kami Tuhan. Karena pada akhirnya nanti tidak kami bawa. Tapi biarlah Tuhan kami boleh menjadi bendahara-bendahara yang dipercaya Tuhan. Mengelola segala titipan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami menjadi hamba-hamba yang setia kepadamu. Yesus, Engkau cukup bagi kami. Sebab Engkau air hidup bagi kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati di dalam pekerjaannya. Berkati di dalam usahanya. Biarlah mereka menjadi hamba Tuhan sejati. Dan bukan hamba uang. Biarlah kami melakukan kehidupan ini. Kami melakukan pekerjaan kami dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang cukup Tuhan. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Yunike Mary Christina. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu saat ini. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau Allah yang baik dan setia buat setiap hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan yang memberkati persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan Flash News minggu ini. Selamat menyaksikan. Shalom Jemaat GB Flame Alam Sutera, berikut adalah kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Ibadah Raya minggu depan akan ditayangkan secara online streaming melalui YouTube GB Flame Alam Sutera pada pukul 10 pagi dan Facebook pada pukul 5 sore dan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Daniel Sihombing. Ibadah Flame Kids minggu depan akan dilayani oleh Kak Yesi dengan tema Kemurahan dan diadakan melalui Zoom pada pukul 4 sore. Oh iya, adik-adik jangan lupa nanti jam 4 sore juga ada Flame Kids dengan tema kesabaran bersama Kak Herlin. Bible Study sudah aktif kembali setiap Selasa pukul 7:30 malam dilayani oleh PDP Happy Gultom. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikuti dan berlaku untuk jemaat Tuhan. Mulai September 2021, doa malam sudah aktif kembali setiap Kamis pukul 7:30 malam yang diadakan melalui Zoom. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan, wajib untuk mengikuti dan berlaku untuk jemaat Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Good Morning Holy Spirit yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5.30 sampai jam 6 pagi. Dan juga Morning Prayer GB Flame Alam Sutera setiap hari Sabtu pukul 6 pagi melalui Zoom dan terbuka untuk umum. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam doa dan puasa yang diadakan setiap hari Rabu selama 16 jam berpuasa. Bersama-sama kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya dengan pokok doa sebagai berikut. Keluarga, GB Flame, dan pemulihan bagi Indonesia. Kami mengajak jemaat untuk mengumpulkan koin untuk disumbangkan ke diakonia. Saat ini jemaat dapat mengumpulkan koin di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, boleh dibawa ke gereja.
Kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan sembako berupa gula, beras, indomie, dan lain-lain yang akan disumbangkan kepada jemaat yang membutuhkan di masa-masa pandemi ini. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja GBI Flame Alam Sutra membentuk tim Satgas COVID-19 yang bertugas untuk membantu meringankan dan mencari solusi khusus jemaat dan keluarganya yang terpapar COVID. Kami mengajak Bapak Ibu yang tergerak meringankan beban saudara-saudari kita bisa mendonasikan ke rekening yang tertera. Jika Bapak Ibu membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera. Demikian informasi kegiatan gereja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita perkatakan visi gereja kita bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Satu kali lagi. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Mari kita memperkatakan value gereja kita, GBI Flame Alam Sutra. Family, love, attitude, mature, excellent. Satu kali lagi. Family, love, attitude, mature, excellent. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggi panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, keluarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame, kita keluarga besar GBI Flame. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau mengakhiri ibadah kita. Doa saya menyertai saudara, memberkati saudara, melindungi menjaga saudara, biar berlimpah-limpah berkat saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Bawalah berkat berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.